dengan teman yang baru kenal atau sudah kenal, ada tipe orang itu dia dominan. Nah, tipe dominan ini dibentuk dari perpaduan sifat introvert atau sifat yang tertutup, membatasi diri dari pergaulan, dengan pembawaan yang kuat untuk mendominasi orang lain. Nah, ciri-cirinya orang. Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Jaringan saya ya. Jadi dia itu sifatnya pekerja keras untuk suatu keberhasilan ya. Dan dia tidak peduli pada lingkungan pergaulan dan tidak banyak bicara. Kemudian bertindak secara cepat dan praktis langsung pada sasaran. Kemudian tingkat kesulitan yang disoroti sendiri dan suka ke kebebasan, namun tak suka pada aturan orang lain. Jadi dia tidak menyukai diatur oleh orang lain, dan dia itu ingin bebas berkreasi dan mengembangkan idenya sendiri. Kemudian setelahnya adalah menginginkan kekuasaan untuk mengatasi hambatan apapun dari orang lain yang lebih berkuasa dari dia. Namun jika berhasil mengatasi masalah, maka dia sudah tak tertarik lagi untuk mengulangi. Jadi misalnya seorang untuk mencapai prestasi tinggi menjadi seorang pemimpin, setelah dia mencapai posisi pemimpin, kemudian dia tidak tertarik lagi menjadi pemimpin untuk mengulanginya. Kemudian orang ini suka pada aktivitas yang bervariasi. Semakin banyak keberagaman, makin bergairah. Jadi semakin banyak jenis pekerjaan itu semakin bergairah ya. Kemudian pekerjaan yang bermutu punya tingkat kesulitan yang tinggi, sehingga dia itu merasa tertantang dan mendapatkan kepuasan setelah berhasil. Jika menjadi karyawan, dia menginginkan status dan jenjang karir yang jelas karena sebagai penghargaan atas prestasi kerjanya. Dan bagi orang ini, prestasi adalah serangkaian kerja keras dan susah payah. Kalau saya membayangkan ini orangnya tipenya seperti yang anaknya Pak Jokowi sekarang tuh yang di mana, yang di Solo, Raka Buming, ya, dia termasuk golongan orang yang dominan, ya, motivasinya kuat, ya, perilakunya selalu berorientasi ke hasil akhir. Saya melihat tipe-tipe orang ini adalah wira swasta yang sangat baik dan tergolong pada ciri-ciri orang yang sifatnya dominan. Kemudian yang kedua adalah karakter orang yang ingin populer. Populer ini mewakili orang-orang yang bersifat ekstrovert. Kalau tadi introvert, yang populer ini adalah ekstrovert, jadi keluar. Halo? Iya, Pak. Masih bisa dengar ya? Ada masalah jaringan internet di tempat saya. Bisa, Pak. Baik, saya lanjutkan. Sifat manusia yang menentukan bidang usahanya itu adalah populer tadi ya. Orang populer ini sifatnya cenderung mencari pengaruh. Ciri-cirinya adalah termotivasi untuk memperoleh pengakuan dari orang lain, orang banyak, sehingga merasa sebagai orang penting di lingkungannya. Kemudian orang ini sifatnya kurang mewaspadai hasil akhir.
dengan batas waktu yang penyelesaiannya. Kemudian menginginkan popularitas semata dan berusaha mencari pengaruh di mana-mana. Ini orang sifatnya populis. Kemudian menginginkan prestise, banyak bicara dan sangat mendambakan hubungan yang hangat dan bersahabat dengan siapa saja. Kemudian menghendaki kebebasan, jauh dari aturan dan ketat, kendali-kendali yang sangat rinci. Sedangkan kreativitas menghendaki kebebasan menurut dia. Kemudian sifat orang ini adalah tenang dan pintar bergaul, suka menolong dan memotivasi orang lain yang ingin maju dalam bisnis kehidupan. Kemudian mempunyai kemampuan yang khas berbicara antar pribadi atau di depan publik. Kemudian karakternya itu selalu bergairah. Itu adalah orang yang sifatnya populis. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sifatnya tenang. Tipe orang tenang ini dibentuk dari perpaduan antara bawaan yang ekstrovert dengan sifat yang condong mengalahkan orang lain. Ciri-cirinya adalah orang tenang ini motivasinya persahabatan, kemudian saling menghargai, suka dan pandai bergaul, kemudian tidak berambisi untuk mencapai prestasi tertentu. Semua hal dilaksanakan biasa-biasa saja. Kemudian orang tenang ini ya tentunya kalem, sifatnya ramah, dan dinilai tidak sombong atau tidak angkuh. Mudah diajak berkonsultasi untuk berdiskusi, namun kurang suka pada tanggung jawab dan tantangan yang bervariasi. Jadi kembalikan dari sifat yang pertama dominan tadi. Kemudian orang ini kurang berani mengambil risiko yang besar, dan cenderung memilih yang aman. Kemudian perlu waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru khususnya, dan suka bergabung dan menjadi anggota di tempat yang baru. Kemudian orang tenang ini lebih senang di lingkungan yang sudah dikenalnya dengan baik dan cenderung berspesialisasi untuk membatasi ruang lingkup tanggung jawabnya. Jadi dia membatasi tanggung jawab yang tidak terlalu banyak. Kemudian lebih suka hadir dalam sistem yang telah mapan, baku, dan perpaduan yang jelas. Perlu penjelasan yang rinci tentang peran dan sasaran yang ingin dicapainya. Kemudian sifat orang konvensional. Sifat orang konvensional ini dibentuk dari pembawaan yang introvert, terkombinasi dengan sifat mengalah dan suka melayani. Nah, ciri-cirinya adalah orang ini bekerja dengan acuan ketelitian, kebenaran dan kesempurnaan menurut kaidah atau aturan hukum. Orang ini kurang peduli dan membatasi diri dengan lingkungan sosialnya. Kemudian orang ini amat teliti dalam pekerjaannya, perfeksionis, kemudian mengacu pada kesempurnaan hasil. Kemudian orang ini kurang memperhatikan batas waktu. Dia bekerja bisa sampai malam hari tanpa mengenal waktu. Adanya kejelasan langkah dukungan yang menyeluruh. Kemudian orang ini mendambakan lingkungan yang aman, bisa bekerja dalam kelompok, risiko dititipkan sekecil mungkin, bisa ditanggung bersama. Orang ini suka tugas yang mengasihkan. Pekerjaan yang sesuai adalah pekerjaan yang membutuhkan keakuratan yang sangat tinggi atau di bidang penelitian. Itu 4 sifat manusia.
yang dikaitkan dengan kewirausahaan. Nah, lalu berikutnya adalah jenis usaha yang sesuai dengan tipe manusia tadi. Kalau untuk orang dominan adalah kelompok kreatif, maka dia sangat mendambakan kebebasan. Jadi kelompok orang dominan ini adalah kreatif, sangat mendambakan kebebasan. Kemudian dia berorientasi pada pencapaian hasil akhir. Bekerja sendiri, tidak banyak berbicara, dan memilih bidang usaha yang tidak banyak berhubungan dengan orang lain. Tidak suka bernegosiasi ataupun melakukan lobby-lobby. Dia lebih baik bergerak di bidang produksi sehingga gagasan kreasi dan ambisinya dapat terwujud atau terlampiaskan. Ini adalah orang dominan. Nah, bisa mendirikan industri besar dan bisa mencoba industri rumahan dan kerajinan. Kemudian orang yang populis. Orang populis ini biasanya masuk dalam kelompok konsultatif, ya, konsultatif. Dia bersifat dominatif, senang populer, kemudian suka bergaul, bertemu dengan publik, pandai bicara, dan bisa mempengaruhi orang lain. Kemudian orang populis ini suka membantu dan menolong orang. Lebih sesuai berbisnis di bidang yang mengarahkan atau memberi instruksi seperti konsultan, memberi kursus, pelatih, olahragawan, kemudian di bagian distribusi dan perdagangan. Kemudian orang tenang. Ini bisa kelompokkan pada kelompok pelayanan atau jasa, ya, di mana lebih cocok dalam usaha yang memberikan pelayanan seperti bengkel, otomotif, elektronik, kemudian rumah makan, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Termasuk misalnya kerja di perbankan yang banyak melayani orang lain. Kemudian kelebihannya mampu memenuhi keinginan orang yang dilayani dengan tulus dan perilakunya berlawanan dengan kelompok konsultatif yang mengendalikan orang lain. Kemudian bidang-bidang usaha kelompok kreatif. Sifatnya adalah bidang usaha yang kreatif, modal berharga bagi kelanjutan usaha, di mana dia mengetahui kepribadian diri sendiri, memiliki keterampilan khusus tertentu, menguasai ilmu pengetahuan tertentu, dan memiliki hobi yang khas. Kemudian bidang usaha kelompok kreatif ini juga mampu memproduksi sesuatu yang menjadi pilihan orang lain untuk orang yang sifatnya introvert dan dominan dengan alternatif yang tak terbatas. Dan produk harus marketable atau sellable atau bisa dipasarkan dan mempunyai kemampuan untuk bisa dipasarkan, karena akan sia-sia jika tidak ada membeli produknya. 5 sifat manusia terkait dengan bidang usaha. Kemudian contoh bidang usaha dalam kelompok industri. Bidang industri pertama adalah industri makanan dan minuman, produk makanan siap saji, yaitu di dalam makanan dalam kaleng atau kalengan,
atau frozen food, produk-produk jajanan seperti ikan, daging, daging fresh atau daging yang di dalam kaleng, kemudian sayuran, salad, coklat, susu, kedelai, kacang, kopi, telur, semua produk-produk makanan. Jadi bidang usaha dalam sektor industri terbagi dua untuk makanan dan minuman, kemudian kerajinan. Untuk kerajinan ini bidang usaha industri adalah industri rotan, industri ukiran, produk ukiran, bordiran, anyaman, perhiasan, aksesoris, batik dan lain sebagainya. Untuk bidang usaha sektor industri yang logam, itu ada industri kreatif, itu kerajinan perak yang ada misalnya di Yogyakarta, kemudian sentra industri logam di Nginas, Sidoarjo, kemudian ada pengecoran logam di Tegal. Nah, ini adalah jenis wirausaha yang termasuk dalam kelompok sektor industri. Industri menghasilkan produk. Kemudian contoh yang keempat adalah kegiatan pertanian atau bisnis pertanian, agrobisnis. Agrobisnis itu misalnya ada agrobisnis khusus sayuran, sayurannya dikemas demikian rupa dan dijual di supermarket. Kemudian ada dalam bentuk buah-buahan, misalnya jeruk, mangga, durian, rambutan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah usaha peternakan, jadi bisnis peternakan, termasuk tambak, ya, tambak udang, tambak ikan. Kemudian ada bisnis rajutan, bordir, rendah, biasanya untuk pakaian, ya, kelengkapan pakaian. Kemudian ada wirausaha bidang sablon, ya. Kemudian ada usaha bidang penerbitan, ya. Mungkin penerbitan sekarang ini untuk saat sekarang itu sudah agak bisa menghilang, ya. Karena sekarang lebih banyak penerbitan itu bersifat imaterial atau soft. Kemudian industri mainan anak-anak, apakah memproduksi boneka, mobil-mobilan, dan lain sebagainya. Kemudian dulu ada kartu ucapan selamat Idul Fitri, nah, sekarang sudah berubah dalam bentuk energi, yaitu melalui WA dan lain sebagainya. Kemudian karya intelektual, misalnya adalah memproduksi software untuk komputer, program komputer atau aplikasi, kemudian membuat skenario film, penulisan karya sastra, lagu, dan ini termasuk pada industri kreatif. Kemudian bidang usaha kelompok konsultatif. Tadi adalah usaha kreatif. Sekarang ini bidang usaha yang sifatnya konsultatif. Jenis usaha bagi orang yang ekstrovert dominan adalah satu, yaitu usaha jasa konstruksi, yaitu sebagai konsultan pajak, konsultan keuangan, pemasaran, konsultan hukum, konsultan sebagai psikiater, psikologi, feng shui misalnya, fitness, konsultasi komputer, konstruksi, kemudian kebugaran tubuh,
dan lain sebagainya. Kedua, itu kursus-kursus, misalnya bahasa asing, komputer, kemudian kursus untuk bisa menuju perguruan tinggi negeri yang bergengsi, dan lain sebagainya. Kemudian jenis usaha konsultatif ini masuk pada perdagangan, yaitu distributor, subdistributor, kemudian agen, dealer, reseller, retailer, dan termasuk asongan. Dan banyak orang tipe ini sukses dalam perdagangan karena punya kelebihan yang dibutuhkan dalam salesmanship. Karena dia senang bergaul, pintar berbicara, bisa mempengaruhi pihak lain dan mau mendengarkan orang lain. Kemudian bidang usaha kelompok jasa atau pelayanan. Nah, jenis usaha yang diperuntukkan bagi orang-orang yang ekstrovert yang melayani, mengikuti keinginan orang lain. Satu adalah biro jasa, misalnya biro jasa pengurusan surat-surat, misalnya pengiriman barang, tiki, JNE, di biro jasa. Kemudian ada biro teknik, servis pompa, servis AC, servis kulkas, servis mobil, dan sebagainya. Kemudian ada jasa fotokopi, penjilidan, jasa sablonan pesanan, dan jasa perbengkelan, bengkel khusus mobil atau sepeda motor, bengkel khusus TV, digital, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah kontraktor. Kontraktor dan jasa perbaikan bangunan. Misalnya PT Agung Sedayu, Sumarekon, Podomoro, dan lain sebagainya. Itu adalah bisnis bidang jasa atau pelayanan. Kemudian yang ke-8 adalah bisnis perumahan, rumah kos atau sewa rumah kontrakan. Kemudian salon kecantikan. Kemudian ada yang berperan sebagai makelar. Ini makelar ini adalah konotasinya negatif, dan makelar ini sebenarnya bisnis mediator atau perantara ya, yang mempertemukan penjual dengan pembeli sehingga mendapatkan fee. Nah, jenis usaha yang dilakukan seperti makelar tanah, makelar rumah, mobil, surat-surat berharga, pengurusan surat-surat berharga, dan sebagainya. Ini dapat menjadikan menjadi modal awal untuk berwirausaha. Kemudian yang ke-6 ya, bidang usaha kelompok analis. Yang analis, bidang usaha kelompoknya adalah problem solver, jadi memberikan solusi permasalahan. Pertama, bidang usahanya adalah jasa penerjemah, yang menerjemahkan buku teks tentang bisnis, teknologi, filsafat, dan lain sebagainya. Kemudian jasa reparasi perangkat elektronik atau IT. Kemudian jasa untuk karya intelektual atau kaum kreatif yang introvert. Kemudian yang keempat adalah perancang busana. Jadi perancang busana ini termasuk pada kelompok analitis, karena harus bisa menganalisis siapa yang akan memakai warna baju, ya, di lingkungan apa, ya, pagi, siang, malam, ya, dirancang busananya, seperti misalnya perancang busana almarhum Iwan Tirta, Gaya Pengabdian,
Avanti, dan lain sebagainya. Kemudian kelompok yang banyak sekarang berkembang itu adalah bisnis penatu atau laundry. Laundry, cuci pakaian. Misalnya Laundrette, kemudian Seng Asek. Seng Asek itu 5 Asek ya. 5 Asek itu bacaannya adalah Seng Asek bahasa Prancis. Kemudian Maord Laundry dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jasa penjahitan. Penjahitan yang populer itu adalah Sri Vishnu, kemudian Agung Taylor, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kreatif adaptor. Dibandingkan dengan counterfeit. Nah, kreatif adaptor itu adalah wirausahawan yang baru muncul dan mengungguli pendahulunya yang gagal dengan cara mengkopi ide kreatif, tapi bukan melakukan pemalsuan yang dianggap sebagai melanggar hukum. Tidak. Jadi wirausahaan yang baru muncul, menggali pendahulunya yang gagal dan mengkopi ide kreatifnya, tapi bukan memalsukan. Selanjutnya cara yang diperbolehkan, misalnya mengamati perilaku usaha yang telah ada, kemudian mencari kelemahan ataupun kekurangannya dan bagaimana memperbaikinya dengan memakai brand sendiri. Sedangkan counterfeit atau produk pirates atau pembajakan merek ini adalah oknum yang menjiplak merek ataupun menjiplak satu produk lain dengan desain yang sama dengan milik orang yang lain dan bisa mengubah merek atau tetap sama. Misalnya Gucci dengan 2C dirubah menjadi Gucci dengan 1C. Kemudian Guess dirubah dengan Gauss. Jadi sepintas Gucci tadi kelihatannya sama seperti Gucci yang populer buatan Eropa. Kemudian ada namanya Pittsburgh. Ya, tulisannya dirubah jadi Pittsburgh dengan 2T. Jadi Pittsburgh yang sebenarnya adalah 1T dirubah dengan menjadi 2T. Jadi ini adalah usaha counterfeit, ya, dan kreatif adaptor. Nah, pembuatan ini melanggar hukum, tidak bermoral yang bisa dilakukan oleh para penipu. Sekira itu dulu kuliah kita hari ini yang harus dilakukan sebelum membuat produk. Jadi menganalisis sifat-sifat orang untuk bisa melakukan kreasi dalam berwirausaha sesuai dengan bidang usahanya. Jadi sampai di sini ada pertanyaan. Jadi tipe manusia tadi, tipe yang pembawaan ya, ada tipe dominan, kemudian ada tipe populis, kemudian ada tipe orang yang tenang, dan keempat adalah tipe orang yang sifatnya konvensional. Jadi demikian sifat-sifat pembawaan manusia untuk bisa melakukan kegiatan wirausaha secara mandiri sesuai dengan bidang-bidang usahanya. Silakan barangkali
Ada pertanyaan? Brigita? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup. Kita screenshot dulu ya. Brigita, silakan. Ya, Pak. Kelihatannya kurang semangat ya, karena perutnya lapar. Saya tadi malah ketiduran. Hasil ujiannya sudah bisa diakses ke ini, ke Udah bisa, Pak. zakat, Pak. bisa ya. Sebentar dulu saya mau screenshot juga ya. Sebentar. Sebentar. Mata pelajaran yang lain sudah ada yang ini? Yang sudah keluar seperti mata pelajaran saya? Atau belum? Belum, Pak. Baru pelajaran saya ya? Iya. Kan tidak ada yang mau pulang kampung kan ya? Atau memang sudah ada di kampung? Siapa yang ada Jakarta, di kampung? Pak. Jakarta, ya nggak boleh pulang kampung ya. Nggak boleh pulang kampung. Kenapa nggak boleh? Kenapa kira-kira? Tasya pulang kampung? Karena COVID, Pak. Oh, karena COVID. Takut timbul klaster baru ya. Iya, Pak. Kamu kampungnya di mana? Kalau saya di Riau, Pak. Sumatera. Oh, Riau. Iya. Kalau Riau berarti orang Minang ya, keturunan Melayu ya? Enggak, Pak. Orang. Hah? Saya orang Batak, Pak. Oh, Batak. Oh, Iya, Manado cuma- ya? Manalu, Daniel, Iya. Manalu. Iya, Manado. Manalu itu bukannya Ambon? Bukan, Pak. Batak, Pak. Oh, Batak ya? Iya. Masuk marga apa tuh? Batak Toba. Toba ya? Iya. Oke, sukses ya. Iya, Pak. Baik, saya nggak mau bertele-tele kalau memang ini ya kita baca aja lah wirausaha ini ya pelajarannya. Baik, kita akhiri pertemuan kita ya. Semoga sehat semua ya. Amin. Sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Saya live ya.